Semua manusia pasti membutuhkan pekerjaan untuk memenuhi kehidupannya. Namun beberapa orang memilih pekerjaan yang sangat ekstrim yang sangat menantang dan bahkan bisa mengancam keselamatan dirinya. Berikut 10 pekerjaan paling ekstrim di dunia. Pembersih ranjau darat. Dari namanya saja, profesi ini sudah terdengar sangat berbahaya. Pasalnya, profesi ini berurusan dengan ranjau yang tertanam di darat dan risiko dari profesi ini sudah bisa dibayangkan. Menurut Australian Broadcasting Corporation, ada 50-60 negara yang masih memiliki ranjau yang terkubur di tanah, yang berpotensi membunuh siapa saja yang melewatinya. Profesi ini memiliki risiko yang tidak tanggung-tanggung. Pada 2016 lalu, pembersih ranjau veteran yang memiliki 30 tahun pengalaman harus terbunuh saat sedang mencoba untuk membersihkan ranjau di Irak. Dengan risiko yang sangat tinggi, seorang pembersih ranjau darat memiliki gaji sekitar 4 juta rupiah per hari. Penambang belerang. Penambang belerang ini terdapat di Kawah Ijen, Jawa Timur. Profesi ini adalah salah satu profesi yang paling berbahaya di dunia. Para penambang belerang ini setiap harinya harus turun ke kawah mengambil belerang tanpa peralatan dan perlengkapan keselamatan apapun. Hanya berbekal keranjang yang dipanggul dan penutup mulut saja, para penambang harus melawan tebalnya asap yang dihasilkan dari belerang di kawah tersebut. Asap tersebut jika dihirup terlalu lama dapat menjadi beracun dan mengancam nyawa para penambang. Dalam sekali mengangkut, biasanya penambang menghasilkan sejumlah 70.000 hingga 100.000 rupiah. Wartawan perang. Menjadi wartawan perang adalah sebuah profesi yang sangat berbahaya. Wartawan yang meliput di medan perang sama saja mempertaruhkan nyawa karena bahaya bisa mengancam mereka kapan saja. Bertugas di wilayah konflik atau yang sedang dilanda perang bukanlah perkara mudah. Para wartawan perang dihadapkan dengan berbagai macam bahaya yang mungkin terjadi, seperti penculikan, penyiksaan jika tertangkap, dan tentu saja kematian. Meskipun sudah ada konvensi internasional bahwa dalam perang wartawan tidak boleh menjadi sasaran, namun tetap saja selalu ada wartawan yang menjadi korban. Hal ini tentu tidak sepadan dengan gaji wartawan perang yang hanya $36.000 atau setara 486 juta rupiah per tahun. Tukang las bawah laut. Tukang las bawah laut tentu menjalani profesi ini dengan risiko yang lebih besar daripada tukang las pada umumnya. Tukang las yang bekerja di dalam air biasanya bekerja untuk memperbaiki kapal, bendungan, pipa bawah laut, dan lain-lain. Mereka diharuskan untuk menyelam di dalam air dalam waktu berjam-jam dengan tabung selam. Mereka tidak diberikan alat komunikasi dan berisiko terjebak dalam area dengan tekanan yang cukup tinggi. Namun, tukang las bawah laut juga diberi bayaran yang tinggi dengan hitungan per jam yang tentu saja hal ini sebanding dengan resiko yang didapat. Bayaran tukang las bawah laut ini adalah $200 per jam atau sekitar 2,7 juta per jamnya. Sherpa Gunung Everest. Gunung Everest adalah gunung yang sangat sulit dan sangat berbahaya untuk didaki. Meski begitu, para pendaki selalu hadir di Everest setiap tahun dan bersedia membayar sejumlah uang untuk mencari orang yang bisa membantu mereka mencapai puncak. Orang-orang yang menerima uang mereka dan membantu pendakian mereka disebut Sherpa. Tugas seorang Sherpa biasanya adalah mendirikan kemah, membawa barang, serta bertanggung jawab atas keselamatan kelompok pendaki. Saking vitalnya tugas Sherpa, mereka sudah dianggap teman terbaik para pendaki Gunung Everest. Tugas sulit yang diemban Sherpa membuat mereka rata-rata mendapatkan penghasilan sekitar $700 Amerika atau 9 jutaan rupiah. Bahkan, Sherpa juga bisa mendapatkan gaji sekitar $3.000 sampai $5.000 Amerika, atau sekitar 42 juta rupiah hingga 70 juta rupiah dalam setiap musim pendakian. Pengebor minyak lepas pantai. Menjalani profesi sebagai pengebor minyak bukanlah hal yang mudah. Profesi ini merupakan profesi yang juga memiliki banyak resiko yang berat. Mulai dari harus bekerja di tengah laut yang jauh dari akses manapun, bekerja dengan durasi kerja yang lama, jauh dari keluarga, hingga resiko jika terjadi kecelakaan kerja yang mengancam nyawa. Terkadang pekerja pengeboran minyak lepas pantai harus bekerja selama 16 jam secara terus-menerus. Mereka bahkan bisa tidak tidur selama 1 atau 2 hari. Selain itu, ada banyak resiko yang mengancam keselamatan seperti kebakaran, ledakan, tenggelam, dan kecelakaan karena alat pengeboran adalah beberapa di antara risiko yang harus dihadapi.
Namun, resiko itu sepadan dengan penghasilan mereka yang berada di kisaran $70.000 hingga $140.000 per tahun, setara Rp945 juta hingga Rp1,8 miliar. Karyawan produsen microchip. Di dunia modern ini, teknologi semakin maju, di mana hampir semua orang bergantung pada laptop dan ponsel dalam aktivitas sehari-harinya. Tetapi tahukah kamu, bahwa dalam proses pembuatan komponen utamanya, yaitu microchip, membutuhkan biaya dan pengorbanan yang tinggi. Sejumlah besar bahan kimia berbahaya seperti arsenik digunakan dalam produksi microchip. Meskipun tidak secara langsung menimbulkan dampak yang fatal, namun terpapar arsenik dalam waktu yang lama bisa mengakibatkan cacat lahir, keguguran, penyakit terkait pernapasan, dan kanker. Pekerja nuklir di Jepang. Di Jepang, ada sebuah profesi dengan tingkat risiko sangat tinggi, yaitu menjadi pekerja nuklir. Profesi ini sangat berbahaya karena mengharuskan pekerjanya untuk tinggal dan selalu siaga memperbaiki reaktor nuklir. Bekerja di sebuah reaktor nuklir memiliki tingkat bahaya yang sangat besar. Terpapar radiasi akibat reaksi nuklir secara terus-menerus bisa menyebabkan cacat seumur hidup, bahkan bisa menyebabkan kematian. Meski begitu, bayaran yang diberikan untuk profesi ini juga tidak tanggung-tanggung. Perusahaan PLTN di Jepang menawarkan gaji hingga 100.000 yen Jepang atau sekitar 10 juta rupiah per harinya. Tower Climber. Mendaki menara tentu bukan hal mudah. Pendaki biasanya harus memanjat menara setinggi 1.500 kaki atau setara 457 meter di sebuah tempat antah berantah, dengan berbekal beberapa perlengkapan dan tali untuk pengaman. Teknisi yang bertugas untuk mengganti bolam lampu di atas menara penyiaran biasa dibayar $20.000 sekali tugas tiap 6 bulan. Bayaran tinggi ini dikarenakan risiko yang besar bagi pekerja serta kemampuan dan keahlian khusus yang harus dimiliki untuk pekerjaan ekstrim ini. Dan yang terakhir adalah pembersih jendela gedung. Meskipun terdengar sepele, tetapi menjadi pembersih jendela gedung pencakar langit bukan perkara yang mudah. Orang dengan profesi ini sama saja bertaruh nyawa karena harus berada di ketinggian. Meskipun para pembersih jendela ini memakai peralatan keselamatan, tetapi kesalahan kecil dapat membuat akibat yang fatal, tidak terkecuali dapat menyebabkan para pembersih jendela kehilangan nyawa mereka. Profesi ini juga sangat bergantung pada kondisi cuaca. Saat angin kencang, para pekerja biasanya tidak dapat melakukan tugasnya karena berbahaya. Kesalahan membaca kondisi angin dan kekeliruan alat bisa menjadi hal fatal bagi pekerjanya. Itulah 10 pekerjaan paling ekstrim di dunia. Apa kamu berminat untuk bekerja di salah satu pekerjaan tersebut? Tulis pendapatmu di kolom komentar dan sampai jumpa di video selanjutnya.